Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Salman Rashid Al-Amzar, bisa dipanggil Salman. Di sini saya berperan sebagai konselor. Halo, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Vivaldi Rendika Sasmita, biasa dipanggil Valdi. Di sini saya berperan sebagai konseli atau klien. Dalam kasus ini, Valdi merupakan seorang mahasiswa teknik mesin di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ia sering menjadi sorotan di kampusnya karena status ayahnya yang merupakan dekan Fakultas Teknik di UMP. Sorotannya yakni adalah adanya labeling atau stigma-stigma negatif yang dihadapi oleh Valdi itu sendiri. Beberapa stigma yang diterima Valdi yakni Valdi dianggap serba bisa atau sempurna, terus nilainya selalu baik karena dianggap dibantu oleh ayahnya yang menjabat sebagai dekan. Prestasinya dianggap biasa aja dan dianggap tidak pernah susah karena di-backing oleh ayahnya. Dampak-dampak yang diterima oleh Valdi memengaruhi cara interaksi atau penyesuaian sosialnya, seperti menarik diri dari teman-temannya, sulit membentuk identitasnya, dan memiliki ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Hal tersebut memunculkan pemikiran-pemikiran irasional yang harus selalu sempurna dalam bidang akademik, tidak boleh terlihat lemah, dan merasa ada tuntutan-tuntutan lainnya yang menumbuhkan tekanan pada diri Valdi. Oleh karena itu, Valdi memutuskan untuk mencari bantuan profesional. Pendekatan yang nanti saya akan gunakan pada konseling kali ini yaitu menggunakan RET atau Rational Emotive Therapy. Dikarenakan klien ini memiliki pemikiran yang irasional dan itu akan berdampak pada kehidupan sehari-hari klien. Nah, RET itu sendiri adalah merupakan salah satu dari pendekatan psikoterapi kognitif yang mana menuntun klien untuk menuntun atau mengubah pikiran irasionalnya menjadi rasional sehingga klien dapat fokus untuk menyusun planning untuk kehidupan sehari-harinya berikutnya. Selamat siang Mas. Siang, Pak. Silahkan masuk. Terima kasih. Baik Mas, ya sebelum kita mulai sesi konseling pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Ya, nama saya Salman. Di sini saya sebagai konselor. Saya di sini untuk menyelesaikan masalah dari segi akademik dan juga masalah-masalah mahasiswa seperti itu. Oke, nantinya kita akan menyelesaikan masalah bersama ya. Sebenarnya Mas ini ada masalah, nanti kita akan menyelesaikan secara bersama-sama. Oke, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, Pak. Jadi nama saya Vivaldi Rendika Sasmita, biasa dipanggil Valdi. Oh iya, Valdi ya. Iya. Mas Valdi, gimana kabarnya hari ini? Kabarnya hari ini jujur nggak semangat ya. Sebenarnya karena aku mahasiswa baru, dari awal kuliah aku sebenarnya udah nggak semangat, tapi dalam semingguan terakhir ini itu kayak lebih udah kayak malas kuliah, sudah nggak semangat ngejalanin hari gitu, Pak. Oh, sudah seminggu ini ya? Sudah seminggu ini. Oh iya, tidak merasa bersemangat. Oke, gitu ya Mas Valdi, saya paham dengan apa yang Mas Valdi rasakan. Di sini tadi ke sininya Mas Valdi berangkat sendiri atau diantar? Nah, aku sendiri. Oh, sendiri ya. Kalau kesibukannya Mas Valdi sekarang ngapain aja nih selain kuliah? Kalau kesibukan mungkin karena ini jurusan aku itu teknik mesin gitu, jadi udah banyak praktikum, udah banyak laporan, jadi kesibukan akhir-akhir ini lebih banyak ngerjain laprak gitu sih, kayak laporan gitu. Oh. Kalau hobi ada nggak misalnya di sela-sela waktu kerja? Hobi lebih ke baca buku, terus nyepeda, cuma ya itu karena tugasnya banyak banget, jadinya ya nggak berjalan hobi ini. Karena Karena banyak tugasnya ya Mas Valdi, jadinya
tugas hobinya nggak kejar ya. Iya. Baik, mungkin sesi konseling ya, Mas. Bisa kita mulai. Boleh, Pak. Sebelumnya ada beberapa informasi yang akan Bapak sampaikan ya terlebih dahulu sebelum kita mulai, yakni saya akan berjanji nantinya bahwa seluruh cerita yang Mas Faldi akan ceritakan kepada saya akan jaga ya kerahasiaannya, dan juga oleh karena itu Mas Faldi juga nanti dimohon untuk terbukanya ya untuk semua ceritanya, silakan disampaikan untuk memudahkan saya dan juga Mas Faldi nanti ya kalau misalkan untuk menyelesaikan masalahnya. Baik, Pak. Saya bersedia untuk menceritakan semuanya, dan terima kasih juga dari pasangan sendiri udah mau menjaga rahasia yang nanti saya ceritakan gitu, Pak. Oke, ya. Baik ya, terima kasih Mas Faldi atas kesediaannya. Tadi saya dengar Mas Faldi itu mengeluhkan kalau misalkan sudah nggak semangat dari awal perkuliahan. Kemudian seminggu terakhir Mas Faldi itu merasa bahwa ketidaksemangatnya Mas Faldi pas kuliah itu sudah memuncak ya. Iya. Apakah itu yang mau diceritakan oleh Mas Faldi? Iya sih, Pak, itu yang mau aku ceritain. Oh, baik, mungkin bisa diceritakan ya masalahnya apa saja yang dialami Mas Faldi akhir-akhir ini. Jadi kan ayahku itu dekan ya, Pak. Jadi aku di Fakultas Teknik, aku di jurusan teknik mesin, dan ayahku itu adalah seorang dekan. Oh, iya, seorang dekan. Yang dimana kayak ada pikiran semacam teman-teman nih menganggap aku apa ya, kayak nilaiku bisa bagus, nilai sempurna gara-gara ya karena ayahku ini adalah seorang dekan gitu. Aku sih nggak lagi menuduh mereka ya, tapi kayak ya kurang lebihnya selama kuliah aku ngerasain ada feeling seperti itu gitu, Pak. Ya. Jadi Mas Faldi ini merasa bahwa teman-teman Mas Faldi itu menganggap nilai bagusnya Mas Faldi itu dibantu oleh bapaknya. Iya. Atau dengan kata lain bapaknya dekan, jadinya bisa membantu anaknya gitu ya. Oh iya. Nah terus ketika Mas Faldi mendapat pikiran tersebut, yang dirasakan Mas Faldi itu apa? Kalau yang dirasain jujur ya bingung, terus apa ya, kayak nggak itu doang ya, Pak. Jadi yang apa tadi aku ada menganggap nilaiku dibantu sama dekan. Aku tuh juga ngerasa kayak harus perfect gitu karena ayahku seorang dekan yang notabene punya posisi tinggi juga di kampus. Aku sebagai anaknya masa nggak bisa sih kayak ayahku yang perfect, yang selalu sempurna gitu. Kalau perasaannya ya bingung sih, Pak, sebenarnya. Ada perasaan tidak nyaman nggak yang timbul ketika Mas Faldi mendapatkan pikiran tersebut? Kalau nggak nyaman, mungkin lebih ke ini apa? Lebih ke apa namanya? Sedih dan sempat juga marah. Kayak kemarin aku tuh sampai teriak di kamar gitu. Ya ditutupin pakai bantal gitu kan, teriak, terus juga sampai nangis gitu sih, Pak. Oh iya. Kalau interaksi sama teman-temannya berarti apakah berkurang atau jadi malah makin biasa aja atau berkurang? Mungkin karena aku mikirnya gitu ya, Pak. Terus juga aku melihat teman-teman tuh jarang apresiasi aku. Jadi ada satu momen kayak aku kemarin dapat prestasi gitu, tapi teman-teman kayak nggak memuji aku, sedangkan temanku yang lain ketika dia mendapatkan prestasi gitu ya, Pak, dia dipuji, dikasih apresiasi gitu. Ya aku sih sebenarnya nggak yang bermaksud untuk haus validasi atau kayak haus pujian, cuma kayak ya kenapa gitu aku kayak diapresiasi, dari wajah mereka juga kayak cenderung cuek gitu. Oke, baik. Saya coba izin meluruskan ya. Jadi Mas Faldi ini merasa bingung ketika mendapatkan pikiran bahwa Mas Faldi ini dibantu oleh ayahnya dari segi prestasi gitu ya. Iya. Dan akhirnya Mas Faldi merasa
harus sempurna di hadapan orang-orang. Iya itu. Saya nggak boleh salah gitu, harus perfect. Itu tertekan ya. Iya, jujur tertekan sih Pak. Iya. Iya. Namun kita seterusnya Mas Valdi ketika ingin bersosialisasi juga makanya enggan ya untuk berteman gitu, jadinya merasa kayak tidak Iya. dulu gitu ya. Jadi ini sih Pak, kayak aku ya udahlah apa ya, aku hadapin sendirian gitu walaupun akhirnya capek atau apa, tapi ya daripada nanti ada anggapan aku gimana gitu karena statusku sebagai anak dekan, ya aku ya udah aku lakuin sendiri walaupun kadang itu ya capek sih Pak. Oh, paham. Ada lagi perasaannya yang ingin disampaikan? Perasaan itu sih Pak, tapi mungkin lebih ke ada cerita lain Mas, kayak misalkan lagi kerja kelompok, misalkan aku kayak nggak bisa ngasih ide, kayak nggak maksimal gitu. Ya sebenarnya sih aku nggak lagi membenarkan ya Pak, karena kami mahasiswa baru yang notabene belum profesional, belum senior juga, kayak kita masih explore tentang ilmu dasar gitu. Tapi ketika kayak aku nggak bisa membantu teman-temanku, kayak nggak bisa berkontribusi secara maksimal, kayak aku melihat teman-temanku itu pada ya entah sinis ke aku, terus kayak cuek ke aku, dingin ke aku gitu. Itu sih Pak. Maaf tadi Mas, saya ingin mengonfirmasi ulang ya. Perasaan-perasaan tadi itu muncul di seminggu terakhir ini ya perkuliahan? Kalau memuncaknya iya, kalau selama perkuliahan mungkin ya nggak, lumayan sering, tapi nggak yang kayak sekarang itu hampir setiap hari gitu Pak. Gitu. Baik. Ada lagi? Apa ya? Ini maaf ya Pak, ceritanya agak susah soalnya Iya, lumayan banyak yang aku rasain gitu. Dipikirkan dulu aja nanti ya. Oke, mungkin saya sedikit rangkum lagi ya untuk masalah Mas Valdi ini berkaitan dengan pikiran-pikirannya. Yang pertama itu harus menjadi perfect ya, karena menanggung tidak hanya diri sendiri tapi dengan nama ayahnya juga. Kemudian merasa tidak nyaman ketika meraih prestasi karena melihat bahwasanya teman-teman yang lain prestasinya ada dan juga dirayakan, tapi kalau Mas Valdi merasa tidak ya, merasa biasa saja. Ya udah nggak usah diapresiasi, aku juga ya aku juga apa gitu kan itu Pak. Iya. Wajar gitu. Dan yang terakhir ya, paling tadi yang tambahan yang waktu di kelompok, jadinya Mas Valdi takut untuk merasa kecewa, merasa mengecewakan teman-temannya ketika dia berkontribusi. Takut salah gitu sih Pak. Oh iya, itu lagi. Gitu. Oke, mungkin ya tadi yang sudah dikonfirmasi juga bahwa masalahnya seperti itu. Dari cerita yang sudah disampaikan, saya sudah melakukan itu permasalahannya. Nanti dari kondisi tersebut akhirnya akan melahirkan pikiran-pikiran yang mengganggu Mas Valdi itu sendiri, dan selanjutnya saya akan membantu Mas Valdi ya untuk menghadapi masalah-masalah yang dihadapi sekarang. Sebelumnya Mas Valdi pernah menanyakan langsung tidak kepada teman-temannya terkait dengan pikiran-pikiran tersebut? Tanya maksudnya dia kecewa atau gimana gitu Pak? Iya, tadi kan Mas Valdi sering menganggap bahwa teman-temannya kecewa dengan Mas Valdi. Pernah nggak konfirmasi ke teman-teman secara langsung? Enggak sih Pak, jujur. Enggak ya. Oke, baik. Jadi ketika melakukan masalah, pernah nggak teman-teman Mas Valdi itu langsung menegur langsung kepada Mas Valdi? Negur juga sih Pak. Tapi itu tadi ya, bukannya kelihatan nggak suka gitu. Ada sesuatu yang dibentuk mereka gitu. Jadi tadi pikiran tentang teman-teman kecewa dan juga takut teman kecewa itu muncul dari Mas Valdi sendiri bukan? Ya berdasarkan apa yang aku lihat, kayak mereka kecewa, wajahnya kecewa, terus dari mungkin komunikasi secara non-verbal ya, kayak aku dijauhin atau apa gitu. Itu aku ngerasainnya kayak gitu sih Pak. Oh, berarti apakah itu hanya dari asumsi saja? Asumsi mungkin iya sih Pak.
Belum jujur ya. Gitu. Tapi Nah. emang ya itu yang aku rasain gitu sih Pak. Betul ya, jadi wajar kok kalau misalkan Mas Waldi itu berpikiran seperti itu. Jadi apa, jangan merasa salah. Nah, saya bantu validasi perasaannya Mas Waldi ya. Nah, tapi jika dibiarkan, nanti Mas Waldi akan berlarut dalam pikiran. Hal itu akan berdampak nantinya pada sosial dan itu akan sangat fatal, Mas. Oke. Jadi baik dalam pikiran Mas Waldi maupun cara Mas misalnya sosial itu nanti akan susah kalau misalkan asumsi terus berlarut dalam pikiran. Nah, ya, yuk saya ajak Mas Waldi ini untuk menepis ya pikiran-pikiran tersebut biar nanti Mas Waldi lebih relax, lebih nyaman juga perkuliahannya. Oke? Baik Pak. Ya. Saya boleh bertanya kepada Mas Waldi, kalau menurut Mas Waldi, apakah orang itu bisa selamanya jadi sempurna atau perfect? Selamanya menjadi sempurna enggak sih Pak. Jadi nggak semuanya semua orang ya, nggak semua orang itu kan jadi sempurna ya. Iya. Oke, betul ya, karena kita tuh masih manusia, betul? Nah, wajar kok kalau misalkan kita tuh sesuatu yang membuat kesalahan pasti akan membuat pikiran juga, tapi juga nanti akan memperbaiki kesalahan tersebut dan itu nggak apa-apa, karena it's okay to not be okay, gitu ya Mas. Iya Pak. Dengan It's okay. iya, it's okay to not be okay. Tanamkan pikiran itu Mas. Jadi walaupun ayah Mas Waldi adalah seorang dekan, kemudian bukan berarti Mas Waldi itu harus ya bisa segalanya. Tidak harus seperti itu. Semua itu manusia. Kita pernah berbuat salah. Teman-teman juga pasti pernah, orang tua juga pernah, saya pun juga pernah. Dan itu tidak akan pernah dari diri kita. Dan selanjutnya bisa diperbaiki lagi kalau kita berbuat salah. Nah, Mas Waldi punya model atau tokoh yang contoh sebagai favorit? Ada sih Pak. Jadi karena saya suka Formula One F1, ada pembalap yang saya kagumi namanya Max Verstappen. Oh. Dulu ayahnya dia juga seorang pembalap F1 gitu. Nah, Mas Waldi ini melihat seorang Max Verstappen, seorang pembalap, dia selalu menang nggak kalau misalkan di kejuaraan tersebut? Enggak sih Pak. Kadang di musim-musim tertentu underperform, terus juga di beberapa balapnya dia sering crash gitu. Nah, itu ya, seorang Mas saja yang seorang pembalap profesional, dia itu pasti akan melakukan kesalahan. Jadi intinya adalah apapun status kita, nggak apa-apa kok kalau kita melakukan perbuatan yang salah dan juga tidak sempurna ketika dalam bekerja. Nah, dan juga apapun yang sudah kamu lakukan, apapun yang sudah kamu raih, jangan biarkan orang lain yang tidak mengapresiasi kamu itu mempengaruhi dirimu sendiri. Kamu bisa mulai dari dirimu sendiri yang mengapresiasi dirimu. Gitu ya. Seenggaknya cobalah mulai dari dirimu sendiri yang mengapresiasi, oke? Ya Pak. Jadi saya ada sedikit sedikit terbuka pikirannya. Jadi menurut saya mulai dari apresiasi diri saya sendiri gitu ya Pak. Oke. Saya paham ya dengan kondisi Mas Vivaldi sekarang. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih Mas. Menurut Mas Vivaldi, baiknya kita itu bertindak sesuai dengan asumsi saja ataupun sesuai dengan fakta? Harusnya sesuai dengan fakta sih Pak. Ya, kalau begitu, misalkan terjadi sesuatu komentar dari teman-teman, nanti kamu harus berani speak up ya. Katakan saja sejujurnya apa yang kamu rasakan, kemudian tanyakan. Misalkan Mas Waldi merasa bahwa teman-teman merasa kecewa dengan Mas Waldi, coba tanyakan apakah saya melakukan kesalahan. Coba tanya seperti itu, oke? Oke Pak. Jadi risiko aja. Nah, coba ya pusatkan ke diri sendiri, fokuskan untuk tetap menjadi diri sendiri.
patahkan semua pikiran-pikiran kalau kamu tuh harus perfect. Kita masih manusia. Dan yang tidak kalah, yang terpenting kalau misalnya kita harus mengapresiasi diri kita sendiri, diri Mas Fadli sendiri. Jangan sampai biarkan orang yang tidak mengapresiasi mempengaruhi itu. Baik, sudah jelas Mas Fadli? Sudah Pak. Ada yang ini nggak mungkin mau tanya kayak ada yang harus dilakuin sama aku selain kayak tadi apa ya, apresiasi diri sendiri, ada nggak kegiatan-kegiatan lain gitu? Oh, ada Mas. Jadi saya ada kegiatan yang kiranya akan membuat Mas Fadli cheer up, jadi bisa dilakukan untuk mengapresiasi diri sendiri. Jadi kita bisa menuliskan ya Mas Fadli, dia bisa menyediakan kertas dan pulpen. Kemudian tulis apa yang kamu sudah usahakan selama seminggu terakhir. Tulis waktu dan juga apa kegiatannya, dan coba deskripsikan suasananya seperti apa, sehingga Mas Fadli akan mengingat-ingat momen-momen berprestasi Mas Fadli yang sudah Mas Fadli raih, seperti itu. Nah, coba nanti kamu kerjakan ya selama 10 hari ke depan, dan nanti di konseling sebelumnya coba nanti bawakan ke saya. Oh, setelahnya mungkin ya Pak? Iya, mohon maaf setelahnya. Baik, jadi nanti PR saya adalah journaling gitu ya, semacam journaling. Terus selama 10 hari, lalu nanti kalau udah di follow up ke Hasaman gitu. Iya, nanti seminggu 10 hari ke depan ya. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan kita ada kesempatan, kita akan mengadakan lagi untuk evaluasi. Oh iya. Ya, seperti Jadi itu. selama 10 hari ya? Ya, selama 10 hari dulu. Oke, bisa dimengerti? Bisa Pak. Oke, jadi mungkin untuk sesi konseling ini saya cukupkan. Ya, semoga dengan apa yang sudah kita lakukan ini dapat perubahan yang besar ya. Silakan untuk menyelesaikan PR-nya supaya bisa mengapresiasi diri sendiri, dan juga nanti akan ada follow up terkait dengan apa yang sudah dilakukan hari ini dan sebelumnya ke depan. Seperti itu. Hati-hati Mas Bayu. Terima kasih Pak.